Tsumma li sihhatil muslim fihi thamaniyatu syara'id. Kemudian untuk sahnya pembelian dengan order, pembelian dengan pesanan, pembelian dengan memesan, itu ada 8 persyaratan. Barang yang dipesannya syaratnya bisa sah apabila memenuhi 8 persyaratan. Kalau nggak kumpul Ustazah syarat-syaratnya, nah nih, kalau nggak kumpul syarat-syaratnya tapi kita memang lebih mudah kalau belinya pakai pesan. Gimana nih hukumnya? Asalkan pembeli dan penjual sama-sama ridho. Sebab buniyatil muamalah anit taradi. Muamalah ini akad muamalah semacam ini namanya muamalah ini ya. Transaksi, semua jenis transaksi itu dibangun di atas rasa saling ridho. Persyaratan-persyaratan ini dibuat agar apabila tidak ada memenuhi persyaratannya, itu kalau dibalikin boleh, gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak memenuhi sih persyaratannya, tapi kita memang lebih mudah untuk jual belinya pakai order gitu, pakai pesanan semacam ini. Kalau sekarang tuh kan jual beli apa-apaan kan semuanya udah pakai online semua kan, order semua itu. Sebenarnya sekarang ini saya nggak tahu jual beli yang transaksi secara langsung dengan jual beli secara online banyakan mana, saya nggak tahu. Enggak, ini bukan pertanyaan nih, saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu yang mana gitu kan. Ini yang jawab online karena kebanyakan dia beli-beli apa-apaan online nih. Iya. Ponakan saya beli telur aja online. Astagfirullah. Beli kapas online. Luar biasa. Ya, jadi memang banyak sekali terutama anak-anak mudanya banyakan jual beli apa-apaan pakai online. Tapi yang tua-tuanya nih yang kayak di atas umur 50-an tahun kayaknya masih nggak online ya. Iya kan? Kalau nggak lihat barangnya tuh kayak nggak srek gitu ya Bu ya. Kalau nggak pergi sendiri ke pasar, milih-milih kentangnya gitu. Kalau nggak lihat sendiri gitu kan, sayur-sayurannya, bawangnya tuh kayak nggak puas gitu. Nah itu memang beda generasi aja sih, makanya saya bilang saya nggak tahu zaman sekarang nih mana yang lebih banyak. Tapi ala kulli hal dalam Islam sebenarnya bai'us salam, jual beli dengan order, jual beli dengan pesanan semacam ini dengan online gitu ya, itu memang ada persyaratannya. Tsumma li sihhatil muslim fi thamaniyatu syara'id. Barang yang dipesan itu untuk pembelian semacam ini ada 8 persyaratannya biar sah. Yang pertama an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bisifatil lati yakhtalif biha tsaman. Yang pertama adalah disifati, diberikan deskripsi sesudah menyebutkan jenisnya dan nau'nya, jenisnya dan macamnya. Bisifat dengan sifat-sifat allati yakhtalifu biha tsaman yang membuat harganya bisa berbeda. Misalnya, pertama nih kan kita mau beli apa dulu nih? Baju. Itu namanya jenis. Habisnya baju. Ah itu kan ada jenis-jenisnya baju, ada nau'nya baju, ada macam-macamnya baju kan. Abaya kah, atasan kah, bawahan kah, ya kan? Baju laki-laki kah, baju perempuan kah, macam-macam. Nah, ketika kemudian disifati abaya, nah itu berarti baju satu, kemudian nau'nya, jenisnya tadi baju, kemudian nau'nya adalah abaya. Sesudah dikasih nau'nya, macamnya, yaitu baju abaya, begitu kan ya. Kemudian kita harus memberi sifat deskripsi yang membuat harganya bisa berbeda-beda.
1, kainnya apa? 2, warnanya apa? 3, modelnya apa? 4, pakai kancing apa resleting? Kan begitu? Hal-hal yang menjadikan barangnya itu jadi beda-beda harganya sesuai dengan modelnya, sesuai dengan warnanya. Kadang beda warna, beda harga. Kadang beda ukuran, beda harga. Betul gak? Kadang-kadang nih abaya nih, saya liatin ya, antara S, M, L itu sama harganya. Tapi kalau udah XXL itu harganya suka beda. Betul gak? Ayo diet Bu. Diet. Biar abayanya lebih murah. Beda 5.000 katanya. Masya Allah. Jadi harus menyebutkan bisifat allati yakhtalifu biha tsaman. Menyebutkan sifat-sifatnya, deskripsinya yang membuat harganya jadi berbeda. Begitu ya. Wa an yadhkur qadrahu. Tentu saja karena ini sifatnya pesanan, disebutkan ukurannya, disebutkan jumlahnya. Bima yanfil jahalah anhu, yang sekiranya orang jadi nggak bingung lagi yang mana yang dia maksudkan. Sebutin ukurannya. Kalau baju ya ukurannya berapa. Jangan sampai pas datang nggak muat nih. Kekecilan, kesempitan, kependekan, gitu ya. Kalau kepanjangan masih bisa dipotong. Kalau kependekan, ribet lah saya, ya Allah. Ribet banget. Nah, jadi diberikan sifat-sifatnya, ukurannya yang membuat si penjual nggak tahu gitu. Maksudnya bimayan fil jahala, yang sekiranya jadi membuat hilang semua kebingungan. Maksudnya semua jahalah, semua ketidaktahuan. Jadi jelas gitu kan. Ukurannya begini, warnanya begini, apa semuanya itu udah sebutin. Kemudian makanya orang jualan baju apa itu mesti jelas, jauh lebih mudah daripada jualan baju. Baju tuh kayak ukuran dada, ribet, ukuran lengan, panjang baju, ini itu. Sementara kan ukuran badan orang kan beda-beda. Kalau mau kena kan kagak ada yang pernah saya liatin mau kena tapi yang ketat, nggak ada. Saya ngomong sendiri, geli sendiri nih saya. Bayangin orang pakai mukena ketat. Maaf ya. Jadi kan satu ukuran kan, kalau mukena gitu lebih mudah untuk bikin dia jadi one size ya, satu ukuran aja gitu. Nah itu teman-teman saudaraku sekalian, ala kulli hal kalau kita pesen barang, beli satu barang itu memang harus deskripsinya jelas sehingga tidak membuat baik pembeli ataupun penjual ada bingung gitu kan. Mau beli yang mana? Yang mana aja deh. Warna pun juga nih. Warna aja juga ribet banget ya. Hijau, tai kuda. Emak-emak tuh kan. Warna apa nih? Abu-abu monyet. Harga dirinya warna jadi berkurang ini ya. Masya Allah.
Ustazah hijau kubah, wih mulia jadinya. Begitu kan. Jadi memang bingung teman-teman seriku sekalian, bingung tuh. Warna pun juga, nah alhamdulillah kalau zaman sekarang ini kan semuanya bisa pakai gadget jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah dibandingin zaman dulu tuh kan orang nggak bisa lihat gitu. Orang nggak bisa lihat warnanya apa gitu kan, sama apa enggak. Wa in kana muajjalan dzakara waktu mahallih. Dan kalau pesenannya itu adalah pesanan yang pakai waktu, misalnya gitu kan, dikirimnya pas ulang tahunnya dia ya, harus jelas waktunya kapan, ya kan? Waktu pengirimannya kapan, maksudnya harinya ya, nggak harus jamnya, direpot banget itu. Jam 12.00, ya Allah tolong. Kalau waktunya itu enggak yang langsung, maksudnya enggak yang pesen sekarang dikirim sekarang, apa tuh namanya? Instan, someday. Pokoknya itu dah istilahnya ya. Kalau memang pakai waktu yang ada jedanya, itu harus diberi waktu mahalih kapan ordernya itu jadi gitu. Misalnya wah ini barangnya nggak ada nih, nggak restock misalnya gitu ya. Nanti akan restock kapan? Misalnya bulan depan. Bulan depannya tuh kapan? Tanggal sekian. Itu harus jelas. Harus jelas waktu pengiriman. Baik dari sisi penjual, kayak tadi tuh kan barangnya nggak ada. Jadi kita akan siapin dulu barangnya. Perlu waktu buat sampainya barang, pengiriman dan seterusnya. Tanggal berapa siapnya. Nah ini. Dan hati-hati. Banyak orang-orang yang jualnya terutamanya kayak jasa ya. Jasa jahit, jasa pengiriman. Itu banyak yang, maaf nih, banyak yang masuk nerakanya karena hal kayak gini. Hati-hati. Apa itu? Janji-janji yang ternyata tidak ditepati. Semua yang jenisnya jasa. Misalnya kayak jahitan baju, nah itu kan jasa. Kita taruhin kain, dia jahitin, gitu ya. Nah itu kadang-kadang kapan nih jadinya? Minggu depan. Pas minggu depan, kan maksud saya minggu depan. Jadi nggak jadi-jadi gitu. Ada lagi nih yang jasa yang banyak terjadi juga. Mohon maaf teman-teman saya sekalian, travel. Haji umroh. Kita beli jasanya tuh kan. Dia yang ngurus-ngurusin hotelnya apa, ininya apa. Ternyata pas sampai di sananya nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kan banyak tuh yang begitu. Hotelnya ternyata nggak deket, ternyata ininya begini, ternyata ininya begitu. Nah itu memang hati-hati ini sama orang-orang yang menjual jasa. Ya, jangan sampai kamu akhirnya jadi pedagang-pedagang yang menipu hanya karena kamu berharap keuntungan yang lebih. Menurut saya sih, kalau kamu memang bisa memberikan B, mendingan kamu bilangnya C aja deh. Jadi kan orang kalau dibilangnya C ternyata dapatnya B, alhamdulillah. Begitu kan? Daripada bilangnya A kemudian dikasihnya B. Itu kan akhirnya kan tidak sesuai dengan ekspektasi orang. Tidak sesuai dengan harapan orang. Nah ini mengecewakan orang, bisa menjadi bagian dari kita memberikan kurang dari hak yang diinginkan oleh orang lain terhadap kita. Saya ingat Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar nih salah satu dari orang-orang favorit saya. Teman-teman sekalian, beliau punya kepribadian itu sangat-sangat tegas, sekaligus jujur, sangat jujur pada keadaan diri beliau. Dalam artian beliau mau marah-marah aja, beliau kesel-kesel aja, gitu. Maksudnya ditunjukin itu semuanya, nggak modelan orang yang mendem tapi di belakang ngomongin, gitu kan? Ada tuh yang modelan begitu. Mana orangnya?
Kita enaknya makan di mana terserah. Mungkin bingung tuh. Sampai kemarinan saya pernah lihat di media sosial kayaknya. Ada warung tempat makan namanya terserah. Wah, ini dia nih. Bener banget dah udah. Jadi kalau suami ngajakin istrinya mau makan, bingung-bingung dijawab terserah, bawa ke situ aja udah. Teman-teman sekalian, Sayyidina Umar jahitin baju. Jahitin baju. Dia jual jasa nih ya. Memang enggak ini sih, enggak akad salam nih ya, enggak terlalu terkaitan. Tapi dalam artian bahwa kadang-kadang nih orang jadi salahnya karena ini gitu. Karena nunda-nunda waktu yang dijanjikan. Sayyidina Umar nanyain, nih jadinya kapan? Dia bilang, misalnya ya, itu hari Senin, misalnya dia bilang gitu, Jumat. Sayyidina Umar orangnya tepat waktu, Jumat datang sama Sayyidina Umar. Ini, dia bilang, kapan nih jadinya kata Sayyidina Umar? Dia bilang, insya Allah Jumat. Didatengin dong sama Sayyidina Umar, karena insya Allah Jumat. Hari Jumat datengin sama Sayyidina Umar, dia bilang, waduh Sayyidina Umar, ini itu, jadi bajunya belum jadi nih hari ini. Jadi kapan kata Sayyidina Umar? Insya Allah Selasa. Datengin lagi dong sama Sayyidina Umar, bajunya belum jadi juga. Saya nggak ngerti juga tuh orang kenapa berani begitu sama Sayyidina Umar. Insya Allah Selasa, katanya dia bilang nih. Selasa disamperin lagi, belum jadi juga tuh baju. Sayyidina Umar nanya lagi, kok kamu bajunya belum jadi sih? Dia bilang, iya Sayyidina Umar begini, begitu, begini. Udah ada alasan pembenaran. Kata Sayyidina Umar, jadinya kapan nih kalau gitu? Dia jawab, insya Allah Sabtu. Sayyidina Umar bilang, ma sa'altu an masyiatillah, inna ma sa'altu an masyiatak anta. Kata Sayyidina Umar kan, dijawabnya kan insya Allah Jumat, habis itu insya Allah Selasa. Insya Allah itu kan jika Allah menghendaki, iya kan? Jadi Sayyidina Umar jawabnya, ma sa'altu an masyiatillah, inna ma sa'altu an masyiatak anta. Terus Sayyidina Umar, saya nggak nanya tentang maunya Allah. Jika Allah berkehendak Selasa, jika Allah berkehendak Sabtu, kan begitu. Sayyidina Umar bilang, saya nggak nanya kehendaknya Allah. Saya nanya kehendak kamu mau selesaiinnya kapan? Lucu lah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh kayak gitu teman-teman saya sekalian. Maksudnya kayak kenal aja. Iya. Kita kalau sama orang mulia SKSD aja. Sok kenal, sok dekat. Gitu ya. Sayyidina Umar kedatangan tamu Mas Sayyidina Umar. Ini sering terjadi nih, makanya kenapa saya suka baca-baca atau denger-dengerin tentang kisah-kisah orang-orang soleh. Karena watak manusia tuh teman-teman, bersama dengan berkembangnya zaman, bersama dengan teknologi dan seterusnya, watak dasar manusia nggak pernah berubah. Karakter setan, karakter iblis, karakter Nabi Adam, karakter baginda Nabi Muhammad, karakter orang-orang soleh, itu akan selalu kita temukan di zaman sekarang. Jadi jangan sampai kita jadi orang punya karakter kayak iblis, punya karakter kayak Abu Jahal, punya karakter kayak Abu Lahab. Itu jangan sampai terjadi gitu. Kita mesti ngebangun karakter-karakter kita yang soleh. Sayyidina Umar kedatangan tamu. Ada memang orang modelannya kayak gini nih ya. Sayyidina Umar tanyain. Dia ketok pintu. Man, kata Sayyidina Umar nih sambil bukain pintu. Siapa? Kan tamu nih, Assalamualaikum. Kamu jadi tamunya Sayyidina Umar.
Jadi diketok pintu, Assalamualaikum gitu kan. Mas Sayyidina Umar ditanyain dong, Waalaikumsalam, siapa? Kan begitu. Dia jawab dong, anak, saya katanya. Orang ditanya, kamu siapa? Jawabannya saya. Kayak semua orang tahu aja siapa dia gitu. Seterkenal apa kamu? Kalau yang bilang anak itu adalah Nabi Muhammad, baru dari suaranya Sayyidina Umar udah hafal banget, cinta padanya memenuhi seluruh jiwa. Pasti Sayyidina Umar, lebih ya Rasulullah, kan begitu. Lah ini orang biasa-biasa aja kok. Datang ke Sayyidina Umar ditanya ente siapa? Dibilang saya. Sayyidina Umar kesel dong. Tapi sama Sayyidina Umar dibuka. Kata Sayyidina Umar, ahlan wa sahlan bi anak. Selamat datang wahai saya. Silahkan duduk saya. Kamu ada keperluan apa saya? Ya Allah, itu Sayyidina Umar. Lucu-lucu Sayyidina Umar ceritanya ya. Oke, baik. Jadi teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kembali kepada ini tadi. Jadi kalau jual belinya enggak secara langsung saat itu gitu ya, tapi ada waktunya, maka harus jelas kapan waktunya. Baik dari sisi penjual maupun sisi pembeli. Gitu misalnya itu ya. Misalnya penjualnya bilang ini ready stocknya tanggal sekian. Oh oke, gitu kan. Itu berarti kan kesepakatannya di tanggal itu, gitu ya. Atau dari sisi pembelinya. Jangan dikirimin hari ini ya, saya lagi keluar kota. Kirimnya nanti saja minggu depan tanggal sekian. Gitu. Walaupun dia bisa mengirimkan dalam hari-hari itu, ya nggak boleh tuh ngiriminnya dalam kecuali di waktu yang tadi telah disepakati, telah ditentukan. Wa an yakuna mawjudan indal istihqaq fil ghalib. Syarat berikutnya berarti tadi tuh ya 8 kan. 1, disifati dengan sifat-sifat yang membuat harga bisa berbeda-beda. Yang kedua, disebutkan ukurannya, jumlahnya kalau memang itu sesuatu yang berjumlah. Tapi disebutkan jumlah juga jangan yang bikin repot. Ada ustazah sebutin jumlah yang bikin repot, ada. Misalnya beli teri sekilo kepalanya jumlahnya. Ribet banget. Beli udang 2 kilo yang per kilonya sekian biji gitu. Kalau perkiraan aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dengan mazbut gitu kan, dengan harus sekian repot banget, mesti ngiloin teri itu tadi ya. Tahu teri kan Bu? Iya. Ikan yang matanya banyak. Teri sekilo, ikannya matanya banyak. Binatang yang matanya banyak katanya gitu kan. Teri sekilo, matanya banyak pasti. Wa in kana muajjalan dzakara waktu mahalih. Jadi kalau emang waktunya muajjal, ada jarak waktunya, nah itu mesti disebutkan waktunya, waktu sedianya barang tersebut. Kemudian persyaratan berikutnya, itu 2, 3, sekarang 4 ya. An yakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Barang tersebut diperkirakan ada di waktu pengirimannya. Fil ghalib, secara biasanya. Karena kan ada sebagian tuh kan yang ada musim-musimannya. Nah kalau udah nggak musim, susah nyarinya. Begitu kan ya? Pesen misalnya mangga, tapi nggak di musimnya mangga, musimnya durian. Atau misalnya ada kan barang-barang yang memang ada musimnya teman-teman.
Nah itu kalau yang kira-kiranya susah untuk dicari, kalau di waktunya tersebut itu memang nggak akan ada gitu, itu juga nggak boleh, nggak bisa kita pesan sesuatu yang memang tidak biasa ada di waktu tersebut. Wa an yadhkur mawdi'a qabdih, kemudian di waktu akad juga menyebutkan mawdi'u qabdih, tempat penyerahan barang tersebut. Nah kalau kita berarti alamat pengirimannya di mana? Itu mesti disebutin gitu kan. Kalau alamat pengirimannya nggak jelas gitu, nah itu agak repot tuh. Misalnya di bawah pohon jambu. Pohon jambu yang mana? Nah itu kan kayak orang dulu kan kayak gitu kalau nyebutin alamat ya. Di sebelah pohon sengon. Pohon sengonnya ditebang. Jadinya repot bener. Alhamdulillah sekarang nih ada map. Saya kalau pergi hadir ke majelis taklim jarang-jarang nyasar lagi. Kadang-kadang masih iya juga. Tapi lebih mendingan daripada dulu teman-teman. Saya pernah nyasar di Samsat. Patokannya Samsat. Ya Allah, ya Allah. Saya nyasar Samsat Tangerang. Padahal ternyata Samsat apa tuh sebelum Tangerang? Jakarta apa nih? Utara ya? Barat, Jakarta Barat. Iya, Cengkareng tuh, Cengkareng. Saya nyasar sampai Samsat Tangerang. Allahu Akbar. Nah saya kan nanya ya, pas sudah ini yang saya tanyain Samsat di mana? Ya mungkin dia waktu bikin SIM di Samsat Tangerang kali. Jadilah ditunjukin Samsat Tangerang. Kagak ada majelis nih. Allahu Akbar. Iya. Luar biasa teman-teman. Oke, memang adanya gadget ini ya, aplikasi dan lain sebagainya ini mempermudah kehidupan kita lah. Mempermudah kehidupan kita. Nggak apa-apa, dipakai aja sesuai dengan fungsinya gitu ya. Wan yadhkur mawdi'u qabdih. Jadi tempat serah terimanya barang tersebut itu juga harus jelas. Wa an yakuna tsaman ma'luman. Kemudian harganya juga harus jelas. Harganya berapa tuh mesti jelas. Nggak boleh harganya kayak misalnya ya sesuai dengan harga dolar waktu itu. Lah kamu transaksinya pakai apa? Kalau transaksinya pakai rupiah, yang nggak usah pakai menyesuaikan harga dolar. Apalagi kalau kemudian ya tergantung harga real lah. Ya Allah, kan jadi agak ribet gitu kan. Karena kan naik turun kan harganya gitu ya. Tergantung nih ya, ini harganya berapa? Lihat-lihat nih, kalau purnama harganya sekian. Nggak bisa begitu, jadi harus saman makluman, harganya harus jelas. Wa an yataqabada qabla tafarruq, dan harus ada serah terima sebelum berpisah. Maksudnya ketika serahkan barang tersebut, ya itu udah terjadi transaksi pada saat tersebut. Nggak boleh yang nanti harganya atau uangnya nanti saya transferkan kapan lagi. Nah itu nggak boleh tuh, harus ada serah terima barang uang tersebut di waktu yang sudah ditetapkan. Nah kalau memang pesan berarti kan waktu pemesanan itu udah harus transfer, ya kan begitu ya, harus transfer berarti tinggal nanti tunggu pengiriman barangnya. Atau ada juga kan yang istilahnya sekarang itu kan, ya itu ya, paling gampang nih ngajarin dagang sama emak-emak yang tukang jual beli. Itu ya, tukang belanja tinggal kurir mulu tiap hari, paket. Bestinya sekarang sama tukang kurir. Luar biasa, luar biasa. Wa an yakuna aqdu salam najizan la yadkhuluhu hiyarus syarat.
Dan akad salam ini, pembelian by order ini, pemesanan ini harus terjadi najis, harus terjadi secara langsung, tidak diperkenankan. Maksudnya secara langsung adalah tidak boleh kemasukan khiyar syarat. Khiyar syarat itu pilihan untuk iya atau enggak. Misalnya gini ya, saya pesen barang nih, tapi nanti lihat-lihat ya, kalau saya cocok sama barangnya, saya mau, kalau enggak saya balikin. Saya nggak jadi beli. Nah, itu nggak bisa kayak begitu. Kalau barangnya sudah sesuai dengan pesananmu, maka kamu wajib untuk membelinya. Nggak ada ketemu khiyar syarat. Udah dapet nih barangnya, udah terkirim barangnya. Saya pilih-pilih, saya pikir-pikir dulu ya. Kasih saya waktu 3 hari, mau jadi beli apa enggak. Lah, gimana ceritanya? Itu nggak masuk khiyar syarat. Tapi kalau jual beli yang sebelumnya, jual beli biasa, itu bisa kayak begitu. Kamu pergi ke toko, kemudian kamu bilang, ini saya nggak tahu nih ukurannya pas apa enggak buat anak saya. Boleh nggak saya bawa dulu barangnya, tapi saya bayar nih. Kalau misalnya ukurannya pas, saya akan ambil. Tapi kalau ukurannya nggak pas, saya akan bawa lagi ke sini. Saya balikin kalau ukurannya nggak pas, atau saya akan cari yang ukurannya pas, misalnya gitu. Kalau itu jual beli biasa. Tapi kalau jual beli pesanan nggak boleh pakai acara masih pikir-pikir atau nggak tahu mau beli apa enggak. Ya kalau nggak tahu mau beli apa enggak, ya jangan pesan, jangan order, begitu kan? Lah sekarang ini teman-teman sekalian, kadang-kadang aplikasi nggak sesuai sama persyaratan yang ada di dalam kitab ini. Betul katanya. Ntar dulu dong. Misalnya, waktu dia beli, semua yang disampaikan dalam deskripsi sudah disampaikan, dan yang datang barangnya sesuai dengan deskripsinya. Semuanya tuh sesuai tuh. Kainnya apa, ukurannya gimana, warnanya apa, nggak ada cacatnya, semuanya udah jelas. Cuman si orangnya ini kayak ngerasa mungkin duitnya kurang, atau dia lebih kepengen beli yang lain atau apa, balikin gitu ya. Teman-teman sekalian, nah itu kan kalau secara kitab kita nih nggak boleh. Tapi kalau kamu itu pakai satu aplikasi gitu ya, sebutlah, saya nggak mau sebut namanya, tapi saya mau sebut aja inisialnya, yaitu Shopee. Teman-teman sekalian, itu dia karena dia kepengen kan aplikasinya laku lah ya, tokonya kan laku nih, toko online-nya. Sehingga kan akhirnya dia sangat-sangat berpihak kepada pembeli. Jadi walaupun kamu nggak punya sebab apapun untuk barang itu dikembalikan, kalau dia kepengen aja balikin tuh barang, kan bisa tuh dibalikin. Nah teman-teman saudaraku sekalian, nih kalau kayak gini gimana nih ustazah? Itu kamu zalim. Kalau barang itu ternyata sudah sesuai dengan deskripsinya, ya, tapi kamu cuman pengen balikin aja karena udah nggak mau lagi nih saya udah nggak perlu lagi tuh, saya udah kepengennya beli yang lain, misalnya begitu. Atau saya udah beli tuh yang kemarin udah datang ini itu apa segala macam. Ala kulli hal kemudian kamu balikin, begitu ya. Nah yang demikian ini kamu zolim kepada si penjual, pada penjualnya. Jadi saudaraku sekalian saya muliakan, itu yang dimaksud dengan la yadkhuluhu khiyarus syarat, tidak masuk dalam, nggak boleh ada khiyar syarat, ya, untuk memilih ya, untuk memilih. Fasrun wa kullu ma jaza bai'uhu jazarahu wallahu a'lam bis-shawab. Saudaraku sekalian saya muliakan, 2 malam lagi
2 malam lagi nih, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam 27 Rajab, malam Isra dan Mi'raj. Saudara sekalian, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang nabi sebagai sebuah pemberian, itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya. Pemberian Allah kepada seorang nabi itu biasanya mirip-mirip saja dengan pemberian Allah kepada umat nabi tersebut. Makanya di zamannya Nabi Isa banyak dokter-dokter hebat dari umatnya Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu punya mukjizat nyembuhin orang, bahkan menghidupkan orang mati sekalipun. Nabi Isa kan, gitu ya, balikin matanya orang yang buta, penyembuhan-penyembuhan. Dari zamannya itu, di zamannya Nabi Isa banyak sekali umatnya Nabi Isa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dokter-dokter yang sangat hebat. Pemberian Allah pada seorang nabi itu diberikan juga kepada umatnya. Jenis-jenis karomahnya umatnya Nabi Musa itu mirip dengan mukjizatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Gitu ya, Nabi Musa kan karomahnya mirip pembatalan sihir, kan begitu ya. Nah itu umatnya juga banyak tuh yang diberi karomah, kemuliaan yang mirip dengan hal-hal yang semacam itu, yang kayak mirip-mirip sama urusan-urusan ngalah-ngalahin sihir lah gitu. Saudara sekalian saya muliakan, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam 27 Rajab Allah Subhanahu wa taala karuniakan pemberian yang sangat besar kepada hambanya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu adalah pemberian terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Jadi gini teman-teman, kita nih mudah-mudahan selamat di akhirat, Allah izinkan kita masuk surga. Kalau kita masuk surga, pemberian Allah yang lebih tinggi dari surga adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, waridwanullahi akbar. Sungguh keridhaan Allah jauh lebih besar daripada surga sekalipun. Kemudian di atasnya surga, di atasnya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari akhirat nanti ada wajah-wajah yang kamu lihat gak? Matanya anak kecil kalau pas kamu lagi senengin dia. Binar-binar matanya. Subhanallah, kan begitu? Sama kayak mata mak-mak kalau habis lihat transferan. Ngambek cemberut mulu. Suami udah tahu nih, saya barusan udah transfer. Langsung tuh matanya ting. Allah cerita, jadi orang tuh kalau lagi bahagia, binar mata kebahagiaan, itu teman-teman saudaraku sekalian terlihat. Menjadikan wajah tuh kayak jadi lebih bercahaya gitu. Makanya kita kalau ngeliat orang mukanya kayak surem gitu kan. Iya, biasanya lagi sedih gitu, lagi duka. Begitu ya, muka orang kelihatan suram begitu kan. Nah ini sebaliknya, wajah kalau lagi seneng tuh bercahaya. Saudara sekalian, Allah cerita di hari akhirat nanti di surga. Surga semua orang mukanya udah seneng, tapi ini wujuh yaumil nadhirah. Jadi ada wajah yang bercahaya mukanya. Kenapa begitu? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka adalah orang-orang yang diizinkan memandang Allah, bertemu Allah.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kenikmatan tertinggi di surga, bertemu memandang Allah. Bagaimana menurutmu ketika hal itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia saat ia masih berada di dunia? Sayyiduna Muhammad. Pemberian tertinggi. Yang diminta sama Nabi Musa tapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi arini anzur ilaik. Katanya Nabi Musa, ya Allah pengen dong. Kita ketemu dong ya Allah. Karena Nabi Musa sering bercakap-cakap. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah suka berbincang-bincang dengan Nabi Musa. Dan memang manusia, teman-teman saya sekalian, kita nih kalau udah sering dengerin suaranya, lama-lama pengen ketemu. Kan begitu? Banyak saya ketemu orang-orang yang sampai sekarang, ustazah saya nggak pernah ketemu sama ustazah. Lah emang kamu nggak hadir, ustazah saya tinggal di hutan, di pedalaman mana gitu, ya, emang jauh ya. Jadi orang tuh secara natural aja, emang secara tabiat orang biasa dengar suara, biasa bercakap-cakap, berbincang-bincang, teman-teman. Akhirnya jadi pengen berjumpa. Nabi Musa kayak begitu. Hingga akhirnya Nabi Musa bilang, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, saya pengen berjumpa denganmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa lan tarani, wahai Musa kamu tak akan mampu bertemu denganku, berjumpa denganku, memandang aku, kamu gak kuat wahai Musa. Anzur ilaiknya aku gak bisa, kamu gak bisa. Tapi kalau kamu masih penasaran, datanglah gunung. Kalau gunung bisa kuat, mungkin kamu kuat. Tapi kalau enggak, gunungnya gak kuat, apalagi kamu. Nabi Musa ngelihat gunungnya zalzal, gunungnya berguncang. Nabi Musa kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, maafkan aku meminta kepadamu sesuatu yang aku tidak berhak atasnya. Nabi Musa nih. Nabi Musa adabnya paham. Bukan berarti Allah gak bisa dilihat. Allah bisa. Tapi Allah gak mau ngasih itu kepada Nabi Musa. Karena ini adalah pemberian yang Allah Subhanahu wa taala akan khususkan kepada seorang manusia yang lebih Allah cintai daripada Nabi Musa. Nabi Musa mulia, tapi ada yang lebih mulia. Nabi Musa tercinta, tapi ada yang lebih Allah cintai daripada Nabi Musa. Namanya Sayyiduna Muhammad. Bu, Allah kasih hadiah indah ini, Bu, sesudah Nabi melewati derita panjang. Maka ibu-ibu sekalian sekalian, saya sampaikan padamu, kalau dalam hidupmu sekarang ini kamu sedang berada dalam titik terendah kehidupan, kalau kamu merasa, ustazah saya sedang diuji sama Allah, ustazah saya sekarang sedang berada dalam penderitaan, ustazah saya lagi sulit, ustazah sekarang ini ya Allah, ustazah ujiannya berat banget nih rasanya, ustazah saya lagi sakit banget, ustazah saya lagi sulit banget, saya lagi sedih banget, saya lagi apapun aja dari jenis rasa gak enak yang Allah kasih kepadamu, Bu, gak apa-apa. Karena Bu, pelangi indah seringkali muncul sesudah hujannya reda. Tungguin. Kamu hanya perlu punya satu senjata menghadapi kesulitan dan penderitaanmu itu, namanya
sabar. Ibu, apa namanya? Sebab sabar itu kayak jadam. As-sabru kasibri fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu kayak jadam, pahit rasanya, cuman dampaknya, hasilnya manis sesudahnya. Sabar kayak gitu. Ustazah nih saya nih, kok nggak habis-habis ya Ustazah? Katanya habis kesabaran ada manisnya. Manisnya kapan ya Ustazah? Ya sabar aja. Sabar aja. Kadang-kadang nggak dikasih manis di dunia Ustazah, ada yang kayak begitu? Ada. Karena Allah mempersiapkan segala kemanisan untukmu kelak di akhirat nanti. Bu, Nabi Muhammad tuh pesen buat kita. Ini ya, saya sampaikan dengan sepenuh rasa padamu. Buat yang lagi sedih, buat yang lagi susah, buat yang lagi ada dalam derita, buat yang lagi keadaannya nggak enak dalam hidupnya, saya minta kamu dengerin saya baik-baik. Emang sih kita tuh kalau lagi diuji Bu, ya Allah, kadang-kadang emang benar-benar gitu ya. Allah punya ujian tuh rasanya perih banget, sakit banget, pedih banget, sedih banget, nyeri banget. Emang Allah SWT kayak gitu. Karenanya Nabi Muhammad pesen sama kita nih umatnya. Kata Nabi Muhammad, fasbiru hatta tulquni alal haud. Fasbiru hatta tulquni alal haud. Wahai umatku yang sabar, kelak kalian akan berjumpa denganku di depan telagaku. Yang sabar. Dan banyak dari umatnya Nabi Muhammad yang Nabi tidak hanya akan menjumpainya di depan telaganya, dari sebelum itu di mahsyar udah dikasih bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Bahkan ada yang lebih awal daripada itu, di barzakh. Bu, di barzakh. Begitu dia meninggal dunia, di alam barzahnya, di kuburnya, udah bisa ketemuan sama Nabi Muhammad. Dan ada juga yang lebih awal daripada itu. Begitu meninggal dunia, rohnya keluar, Nabi Muhammad berkenan menyambutnya. Ada. Dan saya kasih tahu, untukmu yang sedang susah, untukmu yang sedang merasa menderita, untukmu yang saat ini merasa dalam titik terendah kehidupan, apapun jenis ujianmu, apapun jenis kesusahanmu, saya minta kamu untuk bertahan, sabar, tetaplah takwa, tetaplah di jalan Allah. Jangan pilih jalan yang salah, jangan pilih jalan yang salah. Tetaplah kamu pilih jalannya Nabi Muhammad, sebab kamu umatnya Nabi Muhammad. Dan seperih apapun ujianmu, kalau di saat kamu meninggal dunia, kamu bisa ketemu sama Nabi Muhammad, kamu akan tahu bahwa ujianmu tersebut sesuatu yang murah untuk Allah bayar dengan seindah-indah pertemuan. Untukmu para ibu yang punya banyak anak, sabar Bu, yang sabar. Kadang-kadang anakmu pengen kamu masukin lagi ke perut. Ada waktunya gitu kan.
yang sabar. Tetaplah baik. Ibu ya, pelukin anaknya, sayangin anaknya. Dia umat Nabi Muhammad. Dia umat Nabi Muhammad. Sayangi yang benar, sayangi yang benar anakmu, Bu. Sayangi yang benar. Siapa tahu dengan kamu melakukan hal itu, nabinya anakmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ridho padamu. Kamu udah baik sama umat saya mau ketemu sama kamu. Waduh, kelar tuh udah urusannya. Murah tuh. Harga yang murah untuk sebuah pertemuan yang sangat indah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad dikasih Isra Mi'raj, Bu. Hadiah indah ini Nabi gak pakai minta. Nabi gak pernah. Nabi itu tawadhu. Ya Allah, Bu. Ibu asal tahu Nabi Muhammad. Ini my favorite person tentu saja. Selain Sayyidina Umar ya tadi ya. Karakternya luar biasa indahnya. Sayyidina Umar. Ini sebuah kemewahan karakter. Sebuah kesempurnaan pribadi. Al-insan al-kamil. Manusia paling ideal. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Bu, dapat hadiah Isra dan Mi'raj ini, Nabi nggak pakai minta. Sebab Nabi itu orangnya tawadhu, tawadhunya sampai saya pernah dengar salah satu dari syekh saya, namanya Syekh Umar Khatib di Hadramut dulu. Beliau mengatakan hakikatut tawadhu innama huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang yang bisa tawadhu tuh Nabi Muhammad. Para nabi, para wali itu mereka tawadhu. Tawadhu itu, Bu, menempatkan diri di bawah nilai mereka yang sesungguhnya. Itu namanya tawadhu. Jadi tempatnya di sini, dia taruhin dirinya di sini. Nah, itu namanya tawadhu. Gitu ya. Seharusnya dia diperlakukan gimana, gitu kan? Nah, tapi dia memperlakukan dirinya di bawah itu. Itu namanya tawadhu, melihat diri lebih hina daripada nilai dia yang sesungguhnya gitu. Kalau nilainya 9, nilai 8, dia naruhin dirinya tuh di 4, 5, itu tawadhu. Itu katanya Syekh Umar Khatib, yang bisa begitu tuh Nabi Muhammad. Karena nilainya Nabi Muhammad 100, Nabi Muhammad tuh suka naruhin dirinya bawah banget gitu. 9, 8, padahal hakikat beliau nilainya 100. Ibarat katanya. Nah kalau kita nih ibu-ibu sekalian, katanya Syekh Umar Khatib ya, beliau mengatakan, saya pikir-pikir bener banget. Amma minnana falaysa bitawadhu, kata beliau. Kalau dari kita nih namanya bukan tawadhu. Kan tawadhu meletakkan diri lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Lah kalau kita nilainya aslinya rendah, namanya bukan tawadhu, Bu, tapi tahu diri. Namanya bukan tawadhu tapi tahu diri. Nabi Muhammad manusia paling mulia di sisi Allah. Tapi Nabi Muhammad gak pernah ada ceritanya doa, ya Allah aku ingin berjumpa denganmu. Nabi Muhammad bahkan gak pernah doa, ya Allah kasih dong saya kayak yang kau berikan kepada Nabi Musa ya Allah. Aku ingin bercakap-cakap juga denganmu. Gak pernah. Gak pernah. Nabi Muhammad gak pernah minta kayak begitu. Lantas apa permintaannya Nabi Muhammad? Bu, Sayyidah Aisyah meriwayatkan, Nabi Muhammad kalau udah datang mendung, Nabi Muhammad akan duduk di tempat beliau sholat, di mihrab beliau. Nabi Muhammad akan doa, istighfar, mohon ampun, minta sama Allah, selamat, minta selamat, sampai turun hujan atau mendungnya hilang. Sampai hujannya turun atau mendungnya hilang. Ketika ditanya, mengapa engkau berbuat seperti itu wahai Rasul?
Serius banget doanya Rasul. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, aku khawatir jika ini sudah waktunya Allah menurunkan hujan api dari langit. Tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Tawaduknya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang beliau takuti justru turunnya azab dari langit, Bu. Boro-boro mau minta hadiah sama Allah. Beliau merasakan dirinya nih kayak, saya nggak pantas buat dikasih hadiah gitu. Ngerasanya tuh kalau Allah selamatin saya dan umat saya itu udah bagus banget. Kayak gitu tuh Nabi Muhammad dari tawaduknya beliau. Sang tawadu ini, sang mutawadi ini, orang yang tawadu ini sudah mengalami derita panjang. Pada tahun ke-10 beliau keluar dari pemboikotan. Istrinya udah tinggal tulang berbalut kulit 2,5 tahun di pengasingan. Nggak makan kecuali sangat sedikit sampai habis badan Nabi, habis badan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah bercerita, kuntu amshi amyalan. Saya terkadang harus berjalan bermil-mil jauhnya buat mencari daun-daunan hijau pengganjal lapar yang sudah tak lagi tertahankan. Wanita paling mulia ini sampai harus makan rumput dan daun-daunan hijau karena lapar yang sudah tidak tertahankan. Pulang sakit Sayyidah Khadijah. Udah bebas nih dari boikot, sakit. Di boikot itu ibu-ibu 2,5 tahun. Bukan seminggu, 2 minggu. 2,5 tahun. Dalam derita kayak begitu. Sakit Sayyidah Khadijah, kemudian meninggal dunia. Dalam waktu gak berjauhan dari itu, Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, meninggal dunia juga. Tahun itu 2 perisai, 2 senjatanya Nabi Muhammad meninggal dunia. Orang yang paling, jadi orang kafir Quraisy kalau mau nyakitin Nabi mikirin salah satu dari 2 orang ini. Gak enak dah, bininya dulu waktu saya susah dia ngutangin saya. Gak enak kalau mau ngapa-ngapain Muhammad, gak enak sama bininya. Kadang kalau mau ngapa-ngapain Muhammad gak enak nih. Dia kan anaknya Abu Thalib gitu. Nah, maksudnya anak angkatnya Abu Thalib kan begitu. Teman-teman sekalian, keduanya meninggal dunia di tahun yang sama. Nabi sejak hari itu jalan keluar rumah. Karena kesedihan yang tiada tara dan karena kalau keluar rumah pulangnya gak pernah selamat, Bu. Tinggal Sayyidah Fatimah aja nangisin setiap kali abahnya pulang. Udah sih bah, gak usah pakai keluar sih bah. Kadang-kadang pulang nih Bu nih, memar-memar badannya. Dipukulin kaum kafir Quraisy. Kadang-kadang pulang-pulang nih ibu-ibu sekalian, gak jelas mukanya karena dilemparin tanah. Keadaan-keadaan yang begitu mengenaskan. Saudara sekalian, terjadi sesudah kewafatannya 2 orang paling tercinta di hati Nabi kita Muhammad SAW. Itu titik terendah dalam kehidupannya Nabi Muhammad. Sampai gak berani keluar, ibu-ibu kebayang gak kayak apaan. Akhirnya Nabi pun memutuskan untuk berangkat hijrah ke Taif. Bu, bukannya diterima di Taif, malah dilempari batu seperti mana yang ibu-ibu tahu. Pulang-pulang bukannya mendapatkan perlindungan, malah kaki beliau berdarah-darah. Titik terendah dalam kehidupannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian lihat, sabar benar nih. Bahkan di saat terluka doanya, maafkan aku ya Allah.
nggak bisa nyari solusi buat masalah saya sendiri ya Allah. Maafin saya yang kurang pinter ya Allah. Maafin saya yang nggak maksimal ya Allah. Sampai mereka melempari saya, sampai mereka berlaku semacam ini pada saya. Maafin saya Allah. Aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku. Aku mengadu padamu ketidakmampuan aku mencari solusi atas permasalahan hidupku. Tapi ya Allah, meski apapun yang terjadi, selagi Engkau tetap cinta padaku, aku tidak peduli. Indah hatinya. Nggak ada tuh nyumpahin orang. Nggak ada ceritanya Nabi Muhammad mendoakan orang lain dengan keburukan, nggak ada. Nggak ada. Bahkan ketika ja'a malakul jibali faqala atbiquha faqala la bal artajil uqbanan. Ketika datang malaikat penjaga dua gunung, ya Allah kami himpit aja biar pada mati semuanya, gimana wahai Rasul? Nabi Muhammad bilang, enggak, saya berharap andai pun mereka enggak beriman, siapa tahu nanti anak-anaknya beriman. Didoakan dapat keturunan soleh-soleha. Manusia satu ini sabarnya luar biasa. Atas indahnya kesabarannya Nabi Muhammad, Allah kasih hadiah. Malam 27 Rajab, Nabi Muhammad diajak jalan-jalan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik sampai di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ketemu langsung berjumpa sama Allah. Kana qaba qausaini au adna, di tempat yang bahkan malaikat Jibril pun gak bisa nemenin. Di tempat yang bahkan malaikat Jibril pun pamitan. Sampai sini aja saya bisa nemenin wahai Rasul. Nah, padahal malaikat Jibril itu tour guide-nya Nabi Muhammad. Di perjalanan Isra Mi'raj, tour guide-nya pamitan. Kata Nabi, ya Jibril afi mithli hadzal makan tarakal habibu habibah. Wahai Jibril, apakah di tempat semacam ini kekasih meninggalkan kekasihnya? Katanya sayang, kenapa saya ditinggalin di tempat terasing semacam ini? Katanya malaikat Jibril, bukan gak sayang wahai Rasul, malana illa lahu maqamum ma'lum. Semua dari kami punya tempat yang tertentu, kalau saya langkahi dari apa yang sudah ditetapkan Allah, terbakar jasadku. Gak apa-apa wahai Rasul, gak apa-apa. Engkau gak akan sendirian, engkau gak akan berjalan, engkau diperjalankan. Saya hanya pesan padamu ya Rasulullah, nanti kalau ketemu sama Allah jangan lupa ucap salam. Kadang-kadang nih Bu, kadang-kadang kita kalau ketemu sama orang yang kita sayangi, kita cintai, apalagi secara spontan, secara kejutan gitu, waduh kadang-kadang lupa ucap salam dari senengnya, betul? Kadang-kadang tuh anak-anak tuh kan ketemu artis teriak-teriak sampai ada yang pingsan. Ya Allah. Jadi dipesenin sama malaikat Jibril, ya Rasulullah nanti kalau ketemu sama Allah jangan lupa ucap salam. Kaifa uhayyihi ya Jibril? Bagaimana caraku ucap salam kepada Allah wahai Jibril? Nabi nggak ngerti nanya. Karena kita tuh punya guru kayak begitu tuh. Ikut sama apa yang diajarin guru. Diajarin, denger, sami'na. Nabi nggak ada yang oke siap ucap salam Jibril, siap. Saya karang dulu dah. Gak gitu. Nanya, gimana cara ku ucap salam wahai Jibril? Malaikat Jibril aja, kul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Jadi kamu di saat sholat pas tahiyat itu kamu ngucap salam sama Allah. Kamu lagi ngucap salam sama Allah, teman-teman. Karena kalau kita ucap salam sama orang, bahkan sama Nabi sekalipun kita bilang assalamu alaika ayyuhan nabi
warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam kita Nabi Muhammad. Artinya semoga kesejahteraan dari Allah, Allah limpahkan kepadamu. Salam sejahtera dari Allah untukmu wahai Nabi Muhammad. Nah kalau kita ucap salam kepada Allah, ya Allah semoga keselamatan dari Allah untukmu ya Allah. Nah nggak bisa begitu. Jadi Nabi Muhammad nanya, gimana cara saya ucap salam? Diajarin. Nah, malaikat Jibril, kul at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Naik Nabi Muhammad menembus hijab demi hijab, alam demi alam, lewatin kolam, lewatin lauhil mahfud, lewatin rafrafil ahdar, lewatin kursi yang kata Allah wasi'a kursius samawati, lewatin arus, lewatin segala macam hijab demi hijab, hijab demi hijab, sampai di Sidratul Muntaha, kana qaba qausaini au adna. Ustazah, jadi Allah nih adanya di Sidratul Muntaha? Enggak teman-teman, enggak. Allah tidak berarah, Allah tidak bertempat, sebab semua arah, semua tempat Allah lah yang menciptakannya. Ya. Lah terus kok ada Sidratul Muntaha Ustazah? Iya, karena Nabi Muhammadnya perlu tempat buat ketemu sama Allah. Allahnya nggak perlu tempat, karena Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah. Tapi Nabi Muhammadnya perlu tempat, sebab Nabi Muhammad makhluk. Makhluk bertemu dengan Allah harus ada tempat pertemuannya. Allah pilih Sidratul Muntaha. Sidrah itu puncak, Muntaha itu tertinggi. Jadi udahlah puncak yang tertinggi pula. Itu tempat nggak ada yang pernah sampai di sana sebelum ataupun sesudahnya Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bahkan para malaikat-malaikatnya Allah. Tidak siapapun adalah tempat indah pertemuan Allah dengan Sayyiduna Muhammad. Begitu ketemu sama Allah, Nabi Muhammad sujud. Di tempat yang gak ada yang sampai di sana sebelum dan sesudah beliau. Habis sujud beliau duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan pesan malaikat Jibril kepada beliau. Itu yang dipilih Nabi Muhammad, duduk tawarruk, duduknya budak di hadapan tuannya. Dulu budak-budak tuh kalau dipanggil sama tuannya duduknya kayak gitu, kayak abdi dalam, ya. Abdi dalamnya kerajaan-kerajaan tuh. Nah kalau duduk di hadapan majikannya kan duduknya kayak gitu. Duduk tawarruk kan, duduk tahiyat akhir, duduknya budak di hadapan tuannya. Nabi Muhammad duduk dengan duduk semacam itu. Nabi nggak sila, Nabi nggak iftirash, kayak duduk di antara dua sujud tuh iftirash. Nabi nggak gitu. Apalagi selonjoran, nggak ada. Saya langsung lihat-liatin mak-mak yang selonjoran. Enggak apa-apa. Bu, Nabi duduk tawarruk. Kemudian Nabi ucap tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, at-tahiyat, semua jenis penghormatan, al-mubarakat, semua kebaikan yang terus bertambah, at-tahiyatul mubarakat. Terus at-tahiyatul mubarakat, as-salawat, semua salat, semua doa, at-thayyibat, semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan di atas muka bumi ini, semuanya kami persembahkan lillah, untukmu ya Allah. Semua jenis penghormatan, semua jenis kebaikan, semua salat, semua doa, semua ibadah, semua hal-hal indah, hal baik yang kami lakukan, semuanya kami persembahkan untukmu ya Allah. Salam Nabi Muhammad kepada Allah. Allah jawab salamnya dengan jawaban
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Makanya kita kalau baca sholawat yang di sholat itu nggak pakai salam, sholawatnya doang, nggak pakai salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka. Kok itu nggak ada salamnya? Kita nggak bilang Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallam. Nggak ada. Nggak ada. Allahumma salli aja. Kenapa nggak pakai wasallim? Karena salamnya udah di depan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Iya ya Ustazah, kok selama ini saya nggak kepikiran. Ya kamu emang gitu. Males mikir. Betul? Iya. Baru dikasih, oh nggak tahu artinya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tuh Nabi Muhammad SAW diucapin salam sama Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad, Bu, kayak apa senangnya bisa berjumpa dengan Allah. Sujud di hadapan Allah. Bu, kita aja nih Bu sujud nih. Di Tanah Abang sama depan Ka'bah beda rasanya. Betul gak? Beda loh rasanya loh, beda. Segitu baru di rumah Allah. Gitu kan ya? Lagi mana rasanya Nabi Muhammad sujud langsung di hadapan Allah di Sidratul Muntaha. Ya Allah, ya Allah. Habis itu habis sujud ucap salam, terus salamnya dijawab sama Allah. Itu tingkat kebahagiaan yang enggak ada tarak bandingnya. Udah mentok tuh, bahagia mentok. Segitunya ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad ada yang enggak dilupakan. Kita kan kalau lagi seneng banget suka lupa sama orang. Oh, ibu-ibu lagi makan enak aja nih kan mertua lewat nggak tahu nih gitu kan. Ini Ustazah Halimah lewat kita cuekin nih katanya gitu. Teman-teman sih sekalian, itu ada tuh keadaan-keadaan seneng yang sampai bikin orang tuh lupa segalanya. Tapi Nabi Muhammad segitunya ada yang nggak dilupa. Begitu dijawab salam sama Allah, Nabi Muhammad langsung jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Terima kasih ya Allah atas salamu untukku dan sampaikan itu pula untuk umatku, hamba-hambamu yang soleh-solehah itu. Jadi kalau kamu solehah, kamu masuk dalam salamnya Allah kepada Nabi Muhammad, dalam salamnya Nabi Muhammad kepada Allah. Jadi segitiga cinta antaramu sama Allah, antaramu sama Nabi Muhammad. Kalau kamu solehah. Nah itu masalahnya. Solehah apa gak solehah? Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya solehah. Amin. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tuh malaikat langit nggak ada di situ, tapi diperdengarkan perbincangan indah ini. Yang di langit, yang di bumi, mereka semuanya bergemuruh dengan ucapan salam, dengan ucapan solawat. Mereka langsung begitu, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mereka langsung, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah itu diabadikan dalam tahiyat kita, biar kita masuk dalam segitiga cinta itu, biar kita selalu mengulang-ulang hubungan indah, hubungan paling halal,
hubungan paling mesra seharusnya, hubungan paling intim. Jangan bilang gak ada orang peduli sama kamu, jangan bilang kamu gak punya hubungan sama apa-apa, jangan bilang bahwa kamu gak ada seorang pun yang memikirkan hidupmu. Teman-teman saudaraku sekalian, 5 waktu dalam sehari semalam kamu diingatkan tentang sebuah jalinan hubungan, bahwa kamu umat Nabi Muhammad yang dibawa sama Nabi Muhammad, diingat sama Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha, bahwa kamu adalah umat manusia yang Allah undang hingga di Sidratul Muntaha. Biar kamu ngerti betapa berharganya dirimu. Jangan pernah mau merendahkan diri dengan mengemis-ngemis cinta manusia. Kalau ada yang mau pergi dari hidupmu, biarkan pergi. Jangan ngemis-ngemis sampai segitunya. Kamu saya ceraikan, jangan dong. Ngapain? Bu, Ibu tahu kenapa kalau sholat jenazah nggak pakai ruku, nggak pakai sujud? Karena kamu tidak perlu merunduk untuk yang akan meninggalkanmu pergi. Orang kalau mau pergi, pergi aja. Kamu nggak usah takut ditinggalkan temanmu, ditinggalkan siapapun. Kamu punya Allah. Kamu punya Rasulullah. Jelas? Tapi jangan kemudian nantang-nantang. Saya memang kayak begini jadi istri. Kalau kamu gak mau, tinggalin aja. Saya punya Nabi Muhammad dalam hidup saya. Loh, katanya Nabi, kamu yakin? Kamu yakin saya mau kamu? Ya Allah, Bu. Karena kalau yang kayak begituan tuh sombong. Nabi gak mau loh mau umatmu yang sombong. Nabinya udah tawadu kayak begitu. Tapi kalau kamu tanpa apa-apa, kemudian suamimu naksir janda belakang rumah, gak usah takut ya Bu ya. Bu, gak usah takut ditinggalin anak. Bu, ada banyak ibu-ibu nih, anaknya mau nikah takut. Dia anak laki ustazah. Terus, ntar kalau dia lebih sayang sama istrinya daripada sama saya, loh? Ntar saya sama siapa, loh? Jangan takut ditinggalin sama orang, Ibu. Jelas Bu, udah tahun 2026 nih. Ibu-ibu gak usah takut ditinggalin siapapun. Kamu punya Allah, kamu punya Rasulullah. Kamu kalau nikahin anak laki-laki kamu gak akan kehilangan anak. Seharusnya anak kamu jadi nambah. Yang sayang memantu. Ayo. Yang sayang sama yang jadi mantu juga, yang sayang sama, masa mau sama anaknya doang mamanya enggak? Iya. Kamu jadi punya 2 orang tua, kan begitu ya? Orang tuamu dan mertuamu. Sehingga sekalian saya mengatakan, hubungan paling indah, hubungan antaramu dengan Allah, hubungan antaramu dengan Rasulullah. Kamu jadi seseorang yang ada di hati seseorang ketika dia sampai di Sidratul Muntaha. Oh, saya mah GR. Ya Allah, betapa berharganya saya. Jika saya solehah, betapa berharganya saya.
jika saya soleha. Bukan jika saya punya 2 sujud 10 dan sujud lagi 10 tepat 75. Sisanya sholat kayak biasa. Jelas? Kurang katanya. Ini kamu sholat nih. Usolli sunnatat tasbih rakaatain lillahi ta'ala. Boleh 2 rakaat, boleh juga langsung 4. Kalau siang boleh langsung 4. Boleh juga 2 rakaat. Kalau malam lebih baik 2 rakaat. 2. Kalau saya sih jarang kerjain langsung 4. Biasanya 2. Kenapa? Takut batal. Kalau batal kan ya, batalnya udah rakaat ke-3 mau 4. Waduh, panjang. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Habisnya takbiratul ihram, kamu baca iftitah, habis iftitah baca itu tadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 15 kali. Terus baca Fatihah, baca surat. Suratnya apa Ustaz? Bebas. Asal bukan surat tanah, surat cinta. Baca surat, kemudian habis itu kamu baca lagi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian kamu ruku. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Habis itu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Baca tasbih 3 kali kayak biasanya kamu ruku, habis itu tambahin dengan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. I'tidal. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sebanyak sujud. Subhan rabbil a'la wa bihamdi, subhan rabbil a'la wa bihamdi, subhan rabbil a'la wa bihamdi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Habis itu duduk kayak biasanya, rabbil fili warhamni sampai akhir. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Sujud lagi. Kamu baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha sesudah dikirannya sujud. Nah, habis itu kemudian lanjutkan rakaat sisanya kayak begitu. Ya. Kata Nabi Muhammad kepada pamannya, paman kalau kamu bisa kerjain ini dalam waktu setiap hari kerjain. Kalau enggak sebulan sekali, seminggu sekali. Kalau enggak sebulan sekali, kalau enggak setahun sekali. Nah, kita mudah-mudahan bisa kerjain ini nih di malam Isra Mi'raj. Ya. Ustazah emang ada dalilnya Nabi Muhammad ngerjain sholat tasbih di malam Isra Mi'raj? Bu, kan Nabi Muhammad bilang sama pamannya, paman kalau kamu bisa kerjain tiap hari, kerjain. Kan begitu? Kamu bisa kerjain tiap malam, paman kerjain. Sayyidina Abbas, Bu, mengerjakannya setiap hari. Sayyidina Abbas mengerjakannya setiap hari, setiap malam. Beliau kerjain. Teman-teman saudaraku sekalian, nah itu kan dari setiap malam kan ada malam Isra Mi'rajnya dong. Ada malam 27 Rajabnya dong. Sehingga tidak bisa disebut bahwa amalan ini ustazah ngajarin bid'ah nih. Nabi Muhammad nggak ngerjain, kan Nabi Muhammad bilang sama Sayyidina Abbas, kalau kamu bisa kerjainnya setiap malam, paman kerjain. Nah setiap malam nih kan kalau ngepasin malam Isra dan Mi'raj, itu kan berarti kan ada malamnya yang Nabi Muhammad, ada malamnya yang Sayyidina Abbas mengerjakan itu, kan begitu? Itu kan berarti nggak mungkin bid'ah teman-teman. Bid'ah itu kan suatu yang mengada-ada. Ini kan sholatnya ada diajarin sama Nabi. Nah kalau malam biasa-biasa aja udah bagus, apalagi malam Isra Mi'raj. Malam tempat Allah memberikan hadiah terindah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nah kalau malam yang biasa-biasa aja jadi penggugur dosa, gimana pula dengan malam Isra dan Mi'raj? Malam mulia ini tuh. Nah, karenanya kemudian mudah-mudahan insya Allah kita semuanya ditakdir Allah buat bisa ngerjain. Kalau ada yang suka segala-gala bilang bid'ah ini tuh kayaknya malas aja dah dia. Ya kan? Malas aja kayaknya. Udah biarin aja, dia nggak mau ngerjain, ya udah gitu aja. Ini Ustazah suka ada yang ngedebat saya Ustazah, tuh saya jawabnya mesti apa? Nggak usah dijawab.
Nggak usah dijawab. Kita nih Bu punya ilmu bukan untuk berdebat. Kita punya ilmu buat bikin kita selamat di hari akhirat. Jadi ilmu kita bukan untuk diperdebatkan, ilmu kita adalah ilmu untuk diamalkan. Insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, perbanyak kebaikan-kebaikan malam Isra Mi'raj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Banyakin doa, banyakin doa. Doa di malam tersebut mustajab. Banyakin doa, banyakin doa. Banyakin zikir, banyakin amal-amal, perbuatan-perbuatan baik, hidupkan malamnya dengan banyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti di malam nisfu, habisnya nisfu tanggal 14 malam 15, ya Bu. Nah, Ibu juga baca bacaan malam nisfu. Apaan aja bacanya? Baca Yasin 3 kali. Itu amalan yang dikerjakan oleh para ulama-ulama kita dan dikerjakan oleh orang-orang soleh di atas kita. Kabarnya marfu'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa itu memang diambil dari amaliyahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Yasin 3 kali dengan niatnya tersendiri, Ibu. Yasin pertama dengan niat mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita umur yang berkah. Umur yang berkah dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yasin yang kedua Ibu baca dengan niat dikaruniai rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, dikaruniai rezeki zahir batin. Rezeki batin Bu jauh lebih banyak daripada rezeki zahir. Ibu punya keluarga yang soleh-solehah, itu rezeki batin. Ibu punya guru yang dapat membimbing kehidupan, itu juga rezeki. Ibu dikaruniai ilmu yang manfaat, itu juga rezeki. Bu, nggak semua orang dikasih keluarga yang soleh, betul? Bahkan nggak semua orang dikasih keluarga yang beriman. Betul? Kalau kamu dikasih keluarga yang beriman, alhamdulillah. Rezeki apa bukan rezeki? Kamu dikaruniai guru yang solehah. Rezeki bukan rezeki? Segala-gala dikasih tahu, kan enak tuh Bu. Betul gak? Diingetin lagi, tiap mau nyasar ditarik lagi, kan gitu ya? Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mesti kita syukuri. Kita minta ditambah lagi sama Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi. Biar kita ditambah ilmunya, biar kita ditambah keberkahannya, biar kita ditambah kasih sayangnya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, punya suami yang sayang sama kamu, rezeki apa bukan? Ada banyak orang loh Bu, banyak perempuan lebih cakep dari kamu tapi nggak disayang sama suaminya dia. Banyak. Kamu disayang sama suamimu, rezeki itu, rezeki. Tapi kan suami saya nggak kaya Ustazah. Ya, daripada punya suami udahlah nggak kaya, nggak sayang pula. Alhamdulillah. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri, jangan hanya fokus kepada kekurangan yang dia miliki. Gitu ya. Ibu sekalian, kita minta lagi sama Allah, ya Allah rezekimu ya Allah, rezeki darimu ya Allah, mencukupkan saya sehingga saya tidak perlu berharap rezeki dari selainmu, kan begitu? Nah, itu baca Yasin yang kedua. Yasin yang ketiga kita minta pada Allah agar dikaruniai husnul khatimah, gitu ya. Insya Allah bisa kita amalkan. Nah, nanti ibu-ibu yang pengen, Ustazah saya pengen bacanya barengan mau Ustazah, boleh. Di mana Ustazah? Di rumah masing-masing, ya kan? Nanti saya bikin live streamingan aja dah, ya. Bikin live streamingan ya. Jadi ibu-ibu dari rumahnya masing-masing tuh bisa buka tuh, bisa buka YouTube, bisa buka Instagram, bisa buka TikTok. Nanti biar saya mudah-mudahan dikasih kemudahan, insya Allah untuk bisa ngerjainnya bareng-bareng, gitu ya.
Nah teman-teman sekalian, abis itu tuh tanggal 15 besoknya masih boleh puasa. Tapi sesudahnya udah masuk tanggal 16 ke belakang, kecuali puasa wajib, puasa qadha. Selain puasa qadha, kamu tidak boleh lagi mengerjakan puasa sunnah yang tidak bersambung dengan hari-hari sebelumnya. Jadi kalau kamu memang udah nggak puasa, itu udah nggak boleh puasa, kecuali puasanya adalah puasa bayar hutang. Jelas? Jangan biasa-biasa nggak puasa, abisnya nisfu Sya'ban malah puasa, gitu kan? Nggak boleh. Apa hukumnya Ustaz? Haram. Kata Nabi Muhammad, idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau kamu Sya'bannya udah nyampe nisfu, udah lewat nisfu dari Sya'bannya, maka jangan kalian berpuasa. Artinya puasa sunnah. Kalau puasa wajib, ya emang puasa bayar utang, kamu emang perlu bayarnya. Gitu ya. Jadi yang pada punya hutang puasa, buruan dibayar. Jangan sampai nunggu ditagih. Ya, bayar utang puasanya sampai kemudian kita masuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa mengerjakan Ramadan dengan seindah-indahnya, dengan sebaik-baiknya insya Allah. Bu, masuk Ramadan tuh paling penting. Urusan kita sama orang nih biar hati kita jadi baik-baikan sama semua orang. Nah, masuk Ramadan, masuk nisfu Sya'ban, masuk malam-malam mulia nih Bu nih depan kita nih, biar hati kita jangan ada rasa-rasa yang gak enak sama orang lain. Kalau ada orang bikin salah sama kita, maafin. Kalau kita ada bikin salah sama orang lain, minta maaf sama orang tersebut. Karenanya juga saya atas nama pengajar di Majelis Ta'lim As-Sofa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ustazah Fatimah Segaf, Ustazah Nabila, dan para keluarga semuanya atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Selama saya mengajar di tempat ini, nggak pernah sih niat sengaja menyinggung siapapun, tapi kan kita nggak tahu, ya kan? Ya kita nggak tahu gitu. Makanya minta maaf sama semua jamaah juga yang hadir di sini. Sama adik-adik tim hadroh, maaf ya. Ibu-ibu maaf ya. Seneng bener dimintain maaf. Iya, minta maaf yang sebesar-besar. Ibu-ibu juga kalau ada salah sama saya mah gampangan Bu orangnya. Saya maafin aja dah semuanya. Nggak bakalan saya tuntut di akhirat. Bebas, aman. Ibu kalau mau bikin salah sama saya aja dah, saya mah gampang maafin. Iya. Ya mudah-mudahan kita nggak saling bikin salah sama siapapun ya Bu ya. Saya juga minta maaf dan juga minta ridho sama semuanya. Insya Allah saya juga halalkan apa yang selama ini saya sampaikan, saya halalkan sebagai ilmu dari saya. Kamu amalkan untuk kamu sampaikan kepada siapapun, bahkan tanpa menyebutkan nama saya. Enggak apa-apa, boleh aja, yang penting ilmunya tersebar insya Allah. Mudah-mudahan ilmunya jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian insya Allah. Amin ya robbal alamin. Buat para ustazah mungkin, buat para guru mungkin yang mengajar di sekolah-sekolah dimanapun, apa yang saya sampaikan selama ini di majelis ini saya halalkan untuk menjadi ilmu yang boleh kamu sampaikan kepada siapapun. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya sampaikan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu am wa antum bi khair. Selamat menjalani masa-masa yang penuh dengan keindahan. Semoga ada banyak doa-doa kita terijabah. Ada banyak pinta-pinta kita Allah kabulkan. Ada banyak dosa-dosa kita Allah ampuni. Bahkan saya berharap semoga semua dosa kita Allah ampuni. Kita juga doakan keluarga kita yang lagi sakit-sakit biar pada sehat. Kita dan seluruh keluarga kita yang sedang ada yang kesulitan, semoga Allah segera berikan kemudahan. Kepada siapapun dan apapun yang sedang dalam keadaan
tidak menyenangkan, semoga Allah Subhanahu wa taala segera ubah keadaannya menjadi keadaan yang menyenangkan insyaallah. Kita doakan saudara-saudari kita yang ada di mana-mana yang sedang dalam keadaan musibah, dalam himpitan peperangan, dalam keadaan-keadaan terjajah, terzolimi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya segera kepada mereka semuanya insyaallah. La hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Kita doakan saudara-saudari kita yang sedang terlilit hutang, semoga Allah Subhanahu wa taala bantu mereka sehingga terbebas dari hutang-hutangnya insyaallah. Kita juga doakan untuk yang sedang dalam keadaan-keadaan yang mengenaskan, dalam lembah-lembah dosa, mudah-mudahan Allah SWT angkat mereka semuanya insyaallah. Allah taruhkan di jalan, dalam jalan taat pada Allah SWT. La hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Termasuk kita doakan saudara-saudari kita yang sedang dalam rasa yang salah, mencintai yang tidak semestinya dicintai, atau membenci yang seharusnya dicintai. Rasa itu kadang menjebak teman-teman saudaraku sekalian. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga Allah lepaskan mereka dari jebakan rasa yang salah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.